aku punya sahabat yaitu Hiu, dan dia itu udah lama gak ketemu sama hiunya karena pandemi. Nah akhirnya semua orang suruh dia jangan berani sama hiu tersebut, tapi dia malah nyemplung dong. Dan semua persahabatan mereka itu terjadi karena waktu itu hiunya itu lagi minta tolong sama dia karena banyak kail nempel di hidung hiu. Belum lanjut bantu subscribe yuk, soalnya pada nonton doang gak subscribe. Saat bertemu lagi, si hiu tiba-tiba tuh jadi baik banget sama dia dan bahkan kesenangan. Bahkan si hiu langsung nyundul-nyundul dan semua teman lainnya gak ada yang berusaha untuk mematikan manusia itu. Kalau kalian kira-kira berani nggak? Ada seorang dokter gigi yang nggak percaya kalau gigi cowok ini sakit terus. Ternyata di dalamnya ada cacing dong. Jadi ada seorang dokter yang bingung banget. Ada pasien yang selalu ngeluh giginya sakit, tapi pas diperiksa giginya tuh bagus aja. Namun si dokter kaget, air yang habis dikumur sama pasien ini semuanya berubah menjadi cacing. Dan bahkan setelah dicek lagi, ternyata di dalam gigi pasien ini tuh ada yang aneh. Pas dibuka di dalamnya ada cacing, bahkan cacingnya udah sampai ke mata dan otak. Guys, sebelum lanjut bantu subscribe yuk, soalnya pada nonton doang gak subscribe. Ternyata si pasien itu kena virus zombie dan bahkan dia langsung gigit dokter yang ada di sini dan juga susternya. Sampai akhirnya karena gigi itu doang, satu rumah sakit berubah menjadi zombie semua. Setiap hari bocil ini harus kirim balon merah ke surga. Jadi awalnya ada seorang bocil yang kesepian. Dia telepon polisi dan bilang mau menghubungi ibunya yang udah di surga. Karena si polisi nggak mau bikin anak itu sedih, si polisi bilang kamu kirim aja balon merah ke ibu kamu di surga. Nah tapi keesokan harinya si bocil udah kirim balon merah, namun ibunya nggak pernah menjawab suratnya sama sekali. Sebelum lanjut bantu subscribe yuk, soalnya pada nonton doang nggak subscribe. Akhirnya keesokan harinya si polisi bawa balon merah yang banyak banget untuk si bocil. Gak hanya itu aja, si polisi juga pura-pura membalas semua surat bocil itu, pura-pura jadi ibunya. Karena si polisi nggak mau si anak ini kesepian lagi. Setiap cowok ini pakai filter, filternya akan ada di dunia nyata. Di sini dia pun senang banget dan dia mencoba untuk pakai filternya itu di luar rumah. Bahkan dia bisa merubah muka Thanos jadi unyu kayak gini. Nah pas dia udah punya kekuatan filter kayak gini, dia tambah senang. Dia ngerjain orang-orang dengan muka filter yang dia punya. Suatu saat tiba-tiba dia bingung banget, tanpa dia ganti mukanya dia berubah sendiri. Sebelum lanjut bantu subscribe yuk, soalnya pada nonton doang gak subscribe. Ternyata ada orang yang mempunyai kekuatan filter juga yang ngalahin dia dan ganti-ganti muka dia. Tapi tiba-tiba cowok yang rambutnya panjang ini punya filter yang mematikan untuk cowok ini, sehingga mukanya gak akan bisa habis dan bikin pusing. Setiap hari bocil ini pura-pura jadi Superman untuk menghibur tetangganya. Bahkan dia senang banget dong setiap hari ketemu tetangganya dan bisa bikin dia ketawa. Suatu hari saat dia lagi semangat-semangat, tiba-tiba si tante pergi dari jendela tersebut. Semenjak saat itu si bocil gak pernah ngeliat tantenya sama sekali. Namun suatu hari jendela si tante kebuka dan ternyata belum lanjut bantu subscribe yuk, soalnya pada nonton doang gak subscribe. Tantenya itu udah gendong bayi. Selama ini si bocil gak tahu kalau dia telah menghibur ibu hamil yang sekarang sudah melahirkan anaknya.